Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua yang mengambil mata kuliah perlindungan tanaman perkebunan. Sekarang kita akan membahas komoditas perkebunan yang belum kita bahas, yaitu tanaman karet. Nah, di beberapa daerah karet ini disebut juga rambung. Nah, jadi ini bukan merupakan tanaman asli Indonesia, tetapi juga dari Amerika Latin sana. Namanya aja Hevea brasiliensis. Jadi tanaman ini yang datang ke kita tentunya juga menghadapi berbagai kendala masalah budidayanya. Memang masalah budidaya salah satunya adalah hama dan penyakit. Nah, kalau kemarin kita membahas kakao, itu ada hampir imbang lah antara hama dan penyakitnya. Kemudian kalau ini nampaknya nanti yang kita bahas banyak penyakitnya daripada hamanya. Nah, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Jadi kita berbicara mengenai ini dulu, hama tanaman karet. Yang pertama, jadi meskipun tidak begitu penting, hama ini tetap kita bahas. Yang pertama adalah penggeret batang Silioborus. Gejalanya seperti apa? Tentunya adalah adanya lubang gerekan pada batang atau yang disertai dengan adanya bekas gerekan berupa tepung. Kemudian dilanjutkan gejala itu berupa cabang-cabang tanaman yang terserang mudah patah dan menyebabkan kematian pada bagian yang di atas lubang gerekan. Nah, ini gejala ini ya seperti yang lain-lain juga. Kemudian pengendaliannya bagaimana? Nah, yang pertama adalah permukaan kulit di scrubbing atau dikupas hingga ke dalam kulit sehat, kemudian dioles dengan insektisida. Nah, ini dengan insektisida ya berbagai macam insektisida, mudah-mudahan bisa mengendalikan hama Silioborus ini. Itu yang pertama adalah hama penggerek batang Silioborus. Berikutnya adalah kutu tempurung, kokus, kutu putih. Jadi gejala serangannya adalah daun yang terserang berubah menjadi warna kuning dan akhirnya menjadi gugur karena memang dihisap gitu. Kemudian yang kedua, batang dan ranting yang terserang akan mengering. Nah, ini kemudian timbul jamur jelaga, Capnodium di permukaan tanaman yang terserang kutu tersebut. Ya, ini karena setelah lemah, kemudian timbul simbiosisnya mereka, yaitu jamur jelaga. Nah, pengendaliannya bagaimana? Permukaan bagian karet yang terserang dibersihkan atau dikerok itu tadi di batang, pelepah dan sebagainya untuk tanaman yang kecilnya ini ya, bibit gitu. Kemudian berikutnya permukaan bagian kayu karet tadi di bibit itu dikerok, dioles dengan insektisida. Itu bisa deltametrin, bisa lambda-cyhalothrin dan sebagainya. Ini kutu ya, kutu telur atau kokus. Yang berikutnya rayap, kadang ya rayap bisa menyerang tanaman karet ini. Tandanya apa? Berupa jalur rayap yang diselubungi tanah, rumah-rumah rayap itu sekitar batang atau di sepanjang batang. Biasanya pada kebun yang terserang jamur akar putih akan diiringi dengan serangan rayap karena tanamannya sudah lemah, sudah mati.
Jadi rayap akan cepat masuk. Nah, kemudian pengendaliannya bagaimana? Ya, tentunya menghancurkan koloni rayap yang berada di sekitar tanaman karet. Kemudian secara preventif itu dikendalikan dengan membersihkan tunggul-tunggul atau sisa-sisa pembukaan lahan dari karet ini supaya mengurangi kelembaban. Kemudian kalau untuk pencegahan itu bisa dilakukan dengan aplikasi jamur entomopatogen, ada Beviria bassiana maupun metarhizium. Nah, tapi yang paling sering digunakan untuk pengendalian ini adalah aplikasi termitisida. Nah, jadi gunakan racun. Jadi ini hama yang berikutnya tadi, rayap. Nah, itu hama yang nampaknya tidak begitu banyak dan yang lebih merugikan adalah penyakit pada tanaman karet. Ya, ini akan kita bahas. Yang sangat terkenal adalah penyakit jamur akar putih. Nanti orang awam menyebutnya fomes, nah, itu kan padahal itu namanya fomes gitu. Yang disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Nah, jadi ini merupakan jamur tular tanah yang ada dalam tanah. Ya karena menyerang bagian bonggol dan akarnya, daun karena busuk menjadi pucat dan kuning, kemudian lama-lama tepi daunnya mengering dan membentuk bunga lebih awal. Kemudian tanda penyakitnya ya di pangkal badan terlihat rhizomorph dari jamur yang berwarna putih ini. Ini kan merupakan jamur tular tanah. Nah, pengendalian bagaimana? Menggunakan sumber bibit yang bebas dari jam, artinya yang tidak terbawa tanah tadi dan inokulumnya. Nah, kemudian menanam cover crop. Nah, biasanya ada ditanami Mucuna bracteata di tanaman karet kita. Kemudian yang lebih aktif lagi dalam kita mencegah penyakit ini adalah dengan pemberian jamur antagonis trichoderma. Nah, kita kasih untuk melawan jamur ini. Jadi ini merupakan pengendalian hayati. Kemudian penaburan serbuk belerang. Nah, ini dimaksudkan apa? Karena dengan belerang pH-nya itu agak turun nanti. pH agak turun, tidak disukai oleh cap, tapi di jamur trichodermanya, musuhnya tadi, agen antagonisnya lebih senang, sehingga akan memberikan ruang, memberikan kesempatan yang berkembang dari jamur dari trichoderma. Nah, ini yang secara umum bisa diaplikasikan. Kemudian ya untuk lebih mengurangi bisa dicoba aplikasi fungisida, meskipun ya ini agak relatif sulit. Jadi yang berpeluang tadi adalah pengendalian hayati, karena dalam tanah ya itu adalah pemberian agen antagonis trichoderma. Nah, jadi nanti kalau dosisnya bisa dilihat dalam satu tanaman berapa. Jadi gabungan dengan pemberian belerang ini akan menjadi lebih efektif lagi pengendalian jamur jab ini. Berikutnya, sekarang yang baru tren itu adalah beberapa tahun yang lalu muncul penyakit Pestalotiopsis. Ini merupakan jamur yang menyerang daun dengan gejala nekrosis di bagian tengah, dan akibatnya daun akan menjadi gugur. Nah, jadi ini melengkapi penyakit gugur daun karet yang selama ini sudah ada. Nanti akan kita bahas ini karena yang paling lagi tren ini Pestalotiopsis. Nah, ini akan kita bahas lebih dahulu.
menjadi penyakit gugur daun. Pengendaliannya bagaimana? Ini yang kita ambil dari berbagai macam sumber, melakukan sanitasi kebun, pemupukan yang teratur dengan ekstra nitrogen, kemudian disemprot dengan menggunakan fungisida berbahan aktif metil tiopanat. Nah, jadi ini dikendalikan, termasuk pengendalian gulmanya secara bagus. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian ada lagi yang menggunakan aplikasi fungisida berbahan aktif proekonazol atau konheksakonazol untuk mengendalikan Basthalothiopsis ini. Ini yang terbaru dan sangat merugikan. Nah, ini yang penyakit gugur daun karet yang lama, yaitu ada Oidium hiv, embun tepung. Nah, ini gejalanya khas di flash daun mudanya itu terdapat bercak putih seperti tepung. Nah, daun tampak lemas dan mengeriput. Nah, kemudian ada lagi penyakit gugur daun Colletotrichum breosporides. Nah, jadi daunnya lemas, tepi daunnya berwarna hitam mengeriting, keriput. Nah, ini kemudian dia dirawat tampak kasar, jadi mengering. Nah, kemudian ada lagi penyakit gugur daun Corinospora cassicola. Jadi bedanya dengan yang gugur daun yang lain ini adalah ada bercak pada tulang daunnya itu menyirip seperti tulang ikan. Kemudian daun menguning, kecoklatan, mengering, berlubang, dan akhirnya gugur. Jadi ini gejala yang khas dari penyakit gugur daun yang ada yang 4 ini yang berbeda ini. Kemudian cara pengendaliannya ya tadi ada aplikasi untuk embun tepung itu aplikasi belerang atau aplikasi fungisida berbahan aktif triadinimefon. Nah, kemudian kalau yang Colletotrichum dan Corinospora adalah dengan aplikasi fungisida berbahan aktif mancozeb contohnya atau chlorothalonil. Nah, ini pengendalian penyakit gugur daun karet. Berikutnya juga ada, karena ini karet itu disadap, ada beberapa penyakit di bidang sadap ini. Ada kering alur sadap, kas, ada moldy rot, kemudian kanker garis, ada bark necrosis. Jadi ini ciri-cirinya yang ada di bidang sadap ini. Jadi ada gejala alur sadap yang kering, tidak keluar latek, itu adalah kas. Kemudian moldy rot, nah, karena ada kapangnya, ada kapang yang berbentuk abu-abu bercak yang ada di bidang sadap. Kemudian ada bark necrosis, ada kanker garis inilah. Selanjutnya pengendaliannya bagaimana? Nah, jadi untuk kering alur sadap itu menggunakan klontoleran, ada RIC 102, ada RRIC 1110. Nah, kemudian mengurangi penyadapan di musim gugur, kulit dikerok dan dioles dengan oleh kimia 1 bulan sekali 3 kali berturut-turut. Kemudian untuk bark necrosis mengurangi kelembapan, kulit batang dikerok dan dioles dengan fungisida triadimefon. Nah, ini pengendaliannya. Kemudian moldy rot yang disebabkan oleh jamur Ceratosis fimbriata dan yang kanker garis Phytophthora palmifera, yaitu dengan penanaman klontoleran, kemudian mengurangi kelembaban kebun, kemudian pengolesan bahan aktif fungisida. Jadi ini cara-cara yang mahasiswa secara garis besar harus diketahui supaya dapat mengendalikan penyakit-penyakit yang ada di tanaman karet ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi bahwa di Amerika Latin itu ada
terdapat penyakit yang sangat penting yang sampai saat ini belum masuk di Indonesia. Oleh karena itu ini harus dicegah supaya tidak tambah repot lagi kita mengendalikan tanaman karet. Jadi di Amerika Latin terkenal dengan nama penyakit SALB atau sering mudah dengan penyakit salep, gitu. Jadi South American Leaf Blight. Jadi ini penyakit bercak daun Amerika Latin. Kemudian ini pengendaliannya dengan karantina tentunya. Karena kita harus hati-hati jika ada material bahan tanaman yang berasal dari luar negeri, itu juga kita harus hati-hati. Ini salah satu A1 yang harus dicegah supaya tidak masuk di Indonesia. Ya. Penyakit salep ini disebabkan oleh jamur Microcyclus ulaei. Microcyclus ulaei. Jadi sama-sama kita cegah yang belum masuk di Indonesia. Ini tambahan saja, meskipun ini belum ada ini, tapi merupakan isu yang sangat penting untuk di dunia tanaman karet. Terima kasih adik-adik semua yang sudah mengambil mata kuliah ini. Mudah-mudahan ini melengkapi tadi untuk mata kuliah perlindungan tanaman perkebunan. Kali ini untuk tanaman karet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.